Karena hebat ini pernah ada meneliti, pernah ada mengorek di sini Allahu Muhammad sholli an-nabiyil ummi. Nah, yang tidak tahu apa-apa, Ali ada alif lamnya situ, wa pindah wa yang dimana nang ini wa sahbi suhub sahib sahabat, nah kan hi wa sahbihi wa salam, membacanya sudah ada, istimewanya di alam, baik untuk kekayaan, untuk jalan apapun, jalan usaha, pekerjaan, dalam kehidupan, bacaan aja. Belum lagi ilmunya, belum lagi nang didapat batinnya, belum rasa nang nyamannya banget tuh, ketenangan, kedamaiannya, sampai batas akhir kembali ke hadir Allah, disambut lagi. Beda lagi itu cerita anuannya. Itulah dahsyatnya sebuah salawat. Tadi kita mulai mukaddimah karena melihat situasi kondisi alam nang berbagai macam paham, bermacam pula perebutan kekuasaan, perebutan sarakahnya, perebutan dunianya, perebutan kejayaannya, perebutan kan segala diperebutkan kan. Nah, dengan keadaan inilah mukaddimah kita keluar pada mudah-mudahan dengan terbukanya segala rahasia ilmu, segala peradaban dunia kan kayak gini, tapi dapat tetap menjadi pasak penyelamat daripada alam semesta. Siapakah mereka itu? Itulah yang kita kumpulkan, penyelamat. Nah kan, penyelamat alam di mana mereka berada. Nah itu. Jadi semoga ini sebagai sumber dari segala sumber kan, membangkitkan sebuah sumur rahmatan lil alamin, sebagai air kesejukan bibarakati salawat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Yang kerondangan tuh kan kalau zikir itu aja panas, salawat itu dingin tuh, kalau nanya, kerondangan lah, zikir aja, yang itu panas. Nah tapi kan kalau ada jangan, ini mengamalkan salawat nih, tapi kalau mungkin kadar panas kada, artinya penyakit mana menanyakan mah atau sama tobat emosi sarek, nah itu artinya ini salawatnya kan salah apa orangnya ini kan artinya, ya kan ini salahnya amal salawat, tapi kan bilang kan emosian itu, nah berarti kan di sini modelnya ada nama salah nih, ada nama salahnya ini modelnya perlu ditatar kalau diri ini apa taruh saja lah menganggap salawatnya itu. Pertama dulu nang ditanyakan salawat nang inya amaliakan tuh apa kan, itu satu. Jadi salawatnya tuh salawat apa satu. Istilah zikir pulang kalau ditanyakan zikir yang ia amaliakan tuh zikirnya apa kan kayak itu tuh dulu. Karena itu tuh penting dulu. Artinya dasar awalnya itu kan kayak itu tak. Karena jangan membahas salawat dahulu, tapi kalimat salawat nang ia amaliakan tuh dari apa nang apa bacaannya kan kayak itu. Karena banyak kan macamnya kan, banyak zikir kan banyak macamnya kan kayak itu. Tapi satu garis bawah yang perlu kita garis bawahi dulu kan, kita garis bawahi itu dari pertanyaan itu,
orang tuh kalau terlalu banyak ingat, terlalu banyak masalahnya tuh bisa panik kalah. Nah kan belum selesai satu masalah, masalah lain timbul lagi kan, ingat kah? Kan zikir itulah yang akan merusak lalu menghantarkan kepada kekerasannya kan itu. Salawat tuh kan bermacam-macam karena itu tujuan dan niat yang akan ia laksanakan tuh apa yang dia harapkan. Dan kalimat salawat itu tersebut banyak mengandung unsur-unsur yang begitu banyak permasalahan kan kayak itu tadi. Jadi kalau orang banyak satu masalah itu yang diharapkan begitu banyak, pencapaiannya cuman sakadernya kan ala kadernya, nah gini akan berontak juga diri tuh. Nah inilah memancing amarahnya juga. Tapi kalau mau mengambil hikmah dari dua-duanya, nah itulah kerasnya. Makanya sesuatu yang disebut batu, api, panas, keras kan kayak itu tak? Nah kan itu. Makanya bentuknya gunung tuh tinggi, keras kayak itu tak? Orang yang naik tuh harus sanggup, pertanyaan satu. Dan kalau mendapatkan istilah gunung batu tuh keras kan kayak itu. Apalagi dengan api kan kayak itu. Panas, gersang atau kuat tak? Nah, semuanya tuh jangan hanya memandang bentuk gunung, batu, api, jangan. Tapi perjalanan tinggi naiknya tuh dilihat. Nah, itulah jalan kedamaiannya tuh di situ, inti salawat itu. Nah, kan kayak tak. Karena kebanyakannya yang udah naik gunung, kalau tak pandang gunung naik, kayak kita tak. Nah, tapi nang gunung nang dimaksud di sinilah. Nah, kan kayak tak. Nah itu jadi tanyaan tuh salawatnya salawat apa? Nang sering dia bacakan satu kalau istilah ditanyakan. Zikirnya bang, zikirnya melalui zikir apa? Kan kayak itu tak? Yang diingatnya kemana, niatnya apa, tujuannya apa? Dan jalan tarikatnya tuh tarikat apa? Nang arah kemana? Nah kan kayak itu tak? Nah itulah ribuan-ribuan pertanyaan kan kayak gitu tak? Itulah istilah bahasa umum, lalu mendengar ribuan pertanyaan tuh panik kayak belaluan itu emosi belaluan naik, jadi kadang-kadang terhantar lagi di situ kemana arah tujuan sebenarnya tadi maksud daripada selawat itu. Dan kadang-kadang ya itu banyak tuh nama amaliah kan, kan kayak itu bukan salah anunya, cuman kalimatnya itu dulu apa garang kalimatnya itu, nah kan gitu. Lalu dasar awalnya menerima kalimat itu kayak apa garang? Nah kan kayak, nah kan itu beda. Kita awal kita menerima sebuah kalimat itu pun sampai kita amaliyahkan duduk itu pun akan berpengaruh daripada tahap kita mengambil awal. Pengaruhnya luar biasa gitu. Dan itu. Makanya nang secara dibimbing, secara mencuri, secara mendengar kan kita lawan secara ada yang di kan kita kan diarahkan beda awalnya tuh pun sudah beda, kita cara mengambil mendapatkannya tuh beda juga kayak itu. Nah kan kayak itu, jadi itu dulu dasar. Jadi istilahnya tatanan awalnya itu diteliti dahulu. Karena ini akan menjadi jalan kita mempersulit jalan untuk penyelesaiannya. Nah kan itu. Jadi jangan membahas salawatnya dulu, kalimat-kalimat pertanyaan tuh salawatnya yang mana kan kayak itu. Salawatnya yang mana kan kayak itu pertanyaannya. Yang jadi itu dulu. Jadi jangan kita terpesona sebuah pertanyaan. Jadi salawat yang diamaliyahkan, yang membuat saudara kayak itu apa garang salawatnya, nah kan kayak itu. Nah itu tuh innama a'malu binniyat tuh jelas tegas itu udah. Nah niatnya kemana gerang? Nah semalam niatnya ingin toko kolaris dan rezekinya lancar, hendak mencari ketenangan jiwa lain galak. Nah kan beda kayak itu tuh. Itu ilmunya hagin keistimewaan dunia, dihormati, jaka mahabbah, dicintai banyak orang, hendak mengharap ridho Allah lain enggak lah. Nah kan kayak itu, nah, kan kayak Allah kan bisa dibohongi, kan bisa dibohongi. Nah kayak itu, kada pernah kada ingkar janji apa yang diminta itu diberi.
Nah kan kayak itu. Ini datang semalam ke guru ya itu bukan apa-apa kan kayak itu. Istilah tuh ingin laris manis. Nah, lain untuk mencari yang lain kan kayak itu. Jadi ketika yang lain dikehendaki, ini berontak tanya. Makanya disebut khadamnya tuh banyak kan kayaknya itu tak khadam ini kan kasih ini beda. Nah, ada al-ikhlas untuk dunia, ada al-ikhlas untuk akhirat, ada al-ikhlas untuk diri kan kayak itu tak. Makanya al-ikhlas tuh khadamnya tuh khusus, jangan kayak itu tak. Nah itu tulah permasalahannya tuh artinya nang merongrong perjalanan kita menuju ridha Allah tuh jalan mana kita caranya. Nah itu nang penting. Nah, jadi kalau anak dibahas nang permasalahannya tuh kada habis waktu tuh kada cukup waktu kayak itu. Ya kan begitu. Ya makan. Nah, mulai. Nih, kan? Silakan. Ini kan masalah ini boleh. Masih masalah emosi gimana tak? Ini terkait dengan istimewa alam dari. Jadi apakah ada imbasnya nang emosinya tadi misalnya setelah melihatkan istimewa dari kayak makan minum bersih makan mandi berkata-kata itu. Itu kan ya kayak itu implikasi apa dampaknya ke diri ini nah. Jadi kan bisa karena emosinya tadi menatar lah nonton ditatar nih emosi nih supaya kada apa itu orang kada meledak-ledak kayak itu nah itu tuh secara kayak itu balik ke pengaturan awalnya pulang nih kira pengaturan awalnya malam ini nah apa namanya kita jauhan ini ditatar belum ke awal. Kalimat yang paling mudah dimengerti dipahami kalau kita hendak membersihi tentu tahu dulu apa yang harus dibersihi kan ya kata. Lalu ketika hal itu kada kelihatan lalu timbul sebuah amarah, timbul sebuah gejolak, timbul sebuah permasalahan, apakah kita kada bersyukur dahulu kan ya kata. Nah jadi amun hendak diberesihi itu amun kada tahu bahannya nang mana nang perlu diberesihi lagi kan kita. Kita kan mengenal ya. Tapi Allah maha tahu kan kayaknya itu tak. Lalu ditimbulkan satu tadi ada kecurigaan, ada macam-macam prasangka, ada hal-hal yang lain baik berhubungan dengan apa yang dikatakannya, apalagi berhubungan dengan dimakan-makannya kan itu tak. Kan jadi permasalahan lah. Nah berarti itu nang sebenarnya nang dibersihi kan kita. Jadi melalui makan tadi ya terkontrol apa nang dimakannya kan kayak gitu. Melalui minum kan terkontrol apa yang diminumnya. Berontak diri itu kalau hendak masuk makanan dan minuman nang memang artinya jalannya bukan jalan ridho kan kayak itu. Nah melihat kalau jadinya jadi bukan ditatar, memang ia sengaja memperkenalkan. Nah kan itu, makanya disitulah babakan. Orang yang benar-benar berjalan untuk mengenal Allah, Allah yang sanggup memperkenalkan. Kan kayak itu kan. Jadi kalau kada diperkenalkan kada tahu, tinggal sinang menerimanya tadi aja. Mau atau tidaknya untuk meluruskannya kan kayak itu. Nah, jadi bukannya kan itu ia melihat menjahirkan bacaannya. Oh ini bang berarti apa? Dari sumber makanan nang diistinja nang perlu dibersihkan ini. Dari sumber nang minuman yang harus dibersihkan ini kan kita. Karena ini akan menggolak menjadi gejolak di dalam diri kita dengan sebab masuknya itu tadi. Hanya sampai akhirnya tuh banyak nang kada akan masuk istilah makanan tuh hendak masuk aja gugur kan kayak itu.
berarti orang-orangnya sudah dipelihara kan kayak itu. Yang tadinya hendak perkataan macam-macam ada jadi, bahkan tiba-tiba artinya sampai tuh mulutnya artinya didiamkan kan kayak itu tak. Nah kan berarti mutlak Allah memeliharakan melajari itu kalau mau meneliti kan kayak itu. Jangan menusik pula non Allah kenapa kok aku bepandir lagi. Nah kan itu beda kan kayak itu. Karena jalan yang akan dilewatinya itulah yang akan mampu merubah dirinya ke depan. Tapi itu apa sebuah perjalanan diri. Namin Pak, misalnya Pak. Intinya tuh amalia yang tidak kita ketahui kan kayak itu tak. Jadi amalia makanya Nabiul Ummi ini seperti seseorang kalau disuruh baca ya baca kayak kan itu. Kesera jikir ada tahu apa maksud tujuannya apa dan lain sebagainya kan kayak itu. Yang penting gawi. Nah kan tuh ummi juga tuh kan termasuk bagian umminya deh kan kayak itu. Nah kan yang kada tahu apa-apa tahu gawi. Nah kan kayak istilahnya tahu gawi kan kayak itu. Tapi di dalam tataran sini sudah ada bahan, sudah ada suluhan, sudah ada petunjuk. Beda lagi dalam amaliyahnya kan kayak itu. Sadar tidak sadar apa perkataan, perbuatan dan tingkah laku dalam kehidupan sehari-hari, nah itu adalah amal kan kayak itu. Nah orang-orang yang berilmu bagi nang kada beilmu dikiranya bukan amal kan kayak gitu. Nah itu tuh lah, jadi makanya teh ada penyuluhan nah kan gitu. Itu tuh paling penting besusuluh kan bacaan paling penting dan di situ. Tapi kan memang kayak kan ini yang ibarat anak pulang lah. Kayak perjalanan diri lah misalnya kan kita nih kan masih jaga marah. Tapi kan kita nih pinambil di sarik ini, di marah ini. Oh ini serangan sarik, marah. Artinya kita nih tahu sarik. Oh ini kan tidak karena diperkenalkan lah itu bahwa tidak karena tuh. Di kalau orang kada tahu tuh. Artinya kan kita sudah tahu. Nah berarti disitulah jalan yang disebut tadi penataran jiwa, ditatar. Amarah lawamahnya tuh ditatar kan kayaknya tak. Karena dengan petunjuk tahu tadi beda lawan nang kada tahu. Nang kada tahu tidak akan bisa menyadari, tapi ini sadar diri. Nah kan ini bedanya antara orang yang sadar dengan orang yang tidak sadar dengan dirinya. Tahu di sini, jadi kemudian kemungkinan besarnya lah di sinilah berarti orang ini mau merubah kan tak, karena memang ia sadar. Tapi kalau yang bukan sadar tanpa petunjuk, nah kan yang akan datang terulang lagi. Kalau di sini akan menjadi pelajaran. Kalau aku akan melakukan hal ini nanti suatu saat, nah kan inilah berarti teguran inilah, nah kan itulah. Nah itu nazir yang sebenarnya kan itu peringatan kepada dirinya. Nah disitulah nah jadi beda yang diberikan petunjuk lawan yang belum dapat petunjuk. Nah kan itu yang menginginkan petunjuk lalu dia mengingatkan petunjuk, nah kan itu. Nah itulah bedanya disitulah. Nah jadi itu nang di alam nina artinya begitu luasnya kan kayak itu. Dan itu ada terus orangnya itu tuh. Wujudnya itu tuh ada terus kan kayak itu. Artinya yang dibicarakan tuh ada wujudnya itu. Cuma kadang di diri siapanya baik kita nang menyaksikan ataupun yang masih jauh di dalam penyaksian kita, ada orang terdekat, ada orang nang terjauh kan kayak itu tak. Ada nang diceritakan itu. Dan di alam itu kada bisa dihilangkan, ada terus kan wujud itu tak.
Nah kan eta. Makanya sudah kalau berbicara la maujuda illallah, la maujuda bihaqqin illallah kan beda. Enang la maujuda kada ada nang didapat kalau nah disitulah kebesaran Allah, memperlihatkan tanda kebesaran Allah nang bisa kada diambil oleh abdinya sebagai pelajaran kan kita jalan keselamatan. Lain lah mau juda bihakken ulang dengan sebenarnya, nah kan beda lagi. Nah kan kata lah mau juda dengan lah mau juda bihakken, nah kan kata dengan sebenar-benarnya kan kata. Nah itulah sebagai jalan-jalan petunjuknya kan itu. Kan kalau kita implikasi belakang, kalau berarti kan kalau nonton ulang-ulangan itu berarti kan ada ibarat itu apa bahasanya tadi ada tahu apa bahasa umum aja dulu yang paling mudah. Kalau kita tuh bahasanya mau tuh mau uluh-ulut kan kayak gitu, uluh-uluan main-main kan kata. Nah tapi ujar Allah dunia nangaran dunia tuh lah ibu walah wah kan kayak ta permainan sandagura aja ta artinya main macam-macam gitu ta. Nah inilah menggemblingnya ta. Jadi para abdi Allah tuh digembling oleh bermacam-macam pula pemahaman, bermacam-macam jalan nang sakira-kira menyingkirkan daripada jalan kebenaran. Nah itulah tugas iblis tuh banyaknya meulahkan cara kan kayak itu. Nang sakira-kira nih jangan fokus kan itu tuh. Nah itu aja. Ya tugasnya itu aja menyelewengkan nang sedapat mungkin kayak apa menyelewengkan kan itu aja. Itu memang gawiannya artinya pagi sore siang malam kan guys eta. Bagaimana cara menyelewengkan jalan-jalan hak tuh supaya diserbunya, disamar-samarkannya, dia bermacam-macam tuh. Tinggal kenal apa kada kan kayak eta. Lawan nang menyamarnya mana kan kayak eta. Itu aja sampai sakratul maut itu aja tuh gawiannya tuh. Memang orang nang berjalan itu jelas itu nang dihadapi. Tapi kalau bagi mereka nang mau tahu atau nggak mau yakin atau jadi masalah kan kayak itu. Nah kan kayak itu. Tapi bagi nang benar-benar ingin berjalan di jalan fid dunya hasanah wa fil akhirah hasanah wa qina azabannar, jelas fokus sang sudah maamati yang taros kita dah. Nah kan kayak itu. Nah itu aja cari jawabannya aja sendiri lagi, tanya lagi kan gitu. Nah itu Bang. Ya itulah sudah. Makanya nang sudah nang bahan sampai kepada betulnya tuh lain ya. Batil kan dua kalau jalannya. Bisa hancur, bisa gagal. Tapi untuk menuju betulnya tuh dua langkah ini nih kan dahulu kan kayak itu. Nah kan apa bisa batal apa batil kan kayak itu. Nah ya bahentil si batal sia-sia semua gawian kan kayak itu. Nah kalau sudah nang batal gagal sama sekali dah lebih sia-sia lagi. Nah tapi dua-duanya ini tetap aja mau tetap berjalan. Berarti kata ini dasar sungguh-sungguh kan hendak. Nah petunjuk itu kembali akan. Makanya bisa di awal umur, di pertengahan umur, di akhir umurnya ada aja tuh. Kalau masih di dalam jiwanya yang disebut ada iman keyakinannya itu. Nah kan itu. Makanya pada dasarnya sampai akhir Nabi Muhammad tuh masih mendengarkan sampai ke karak-karak bahasa neraka bacaannya kan ceritanya kan kayak itu. Adakah masih kan kayak itu. Nang masih ada imannya kan kayak itu. Nah itu nang kita getok malam hari ini nih kan kita singkapakan dinding-dinding permasalahan itu. Semuanya Rabbana ma khalaqta hadza batil. Apapun cerita dari sebuah permasalahan tuh
semua ada hikmah di balik semuanya itu. Dan semua ada wujudnya. Nah, itu. Semua ada itu. Nah, jadi satu kalimat daripada terakhir, setiap daun bergoyang itu pasti ada angin, pasti ada nang hidup menggerak. Nah kan ya tata, pasti ada nang lain. Nah kan kayak itu tata. Nah kan disitulah nang paling pentingnya. Rahasia di dalam semua permasalahan tuh di situ. Nah itu babakan khusus kan kayak itu. Maka mukaddimah menghantarkan kita. Nanti semua pembicaraan selesai, salawat dan salam, kesejahteraan dan keselamatan atas junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan para pengikut-pengikutnya ila yaumil qiyamah, sampai kepada hari di mana masing-masing berdiri. Nah, lalu disinilah amma ba, kemudian daripada summa ba, kemudian daripada itu. Nah, adapun sesudah itu, ya kan kayak itu. Nah kan kayak itu. Lalu amma ba. Nah, sesudahnya tuh Pak. Tapi sebelumnya qablanya di sini. Wa ba'dunya di sini. Nah, qabla wa ba'du. Nah, makanya setiap kalimat itu amma ba'du. Nah, kata adapun sesudahnya kayak apa? Nah, benarlah sesudahnya. Benarlah. Nah, kan kayak gitu. Nah, tapi kalau qablanya didasari dengan alhamdulillah, syahadat, salawat dan salam, itu amma ba'du itu akan lurusan. Tapi kalau sebelumnya itu tanpa dimulai dengan itu, nah ba'dunya itu lain lagi sudah arahnya. Nah, itulah tanpa petunjuk, tanpa penyuluhan, tanpa pengarahan, nyamanlah kada lagi. Jadi awalnya itu disitulah. Hamdallah wa syukrillah wassalatu wassalamu ala rasulillah asbihi wa alihi wa ashabihi wa tabi'in ila yaumiddin. Jadi awan akhirnya tuh sesuai, semuanya tuh ada sejarahnya belaluan gitu. Jadi tarikh perjalanan seseorang situlah di dalam menjalani tarekat masing-masing, jalan-jalannya masing-masing. Itulah tadi pembahasan. Jadi jangan menyalahkan kalimat, lihatin niat dan tujuan apa waktu awal yang mendapati itu apa. Nah, itulah dasarnya. Itulah yang akan dipertanggungjawabkan, akan ditanya kenapa engkau kemarin mencari itu untuk ini. Nah, kan itu. Nah, kan itu. Bukan untuk itu. Nah, makanya dengan satu makam dulu tuh, bagi seorang ahli dengan satu niat yang minta ilmu pengetahuan kan kaitan. Jadi bukan yang lain. Makanya istilahnya bukan mengharap balasan daripada Allah, tapi yang diharapkan cumanya ridho daripada Allah. Beda makam ini. Nah, itu. Namanya tabir nang menyingkap, nang menyelimuti, membelenggu. Mana bagian yang mampu menghantarkan kita. Satu kalimat yang kadang-kadang tuh terabaikan apa? Mudah dibicarakan. Datang tidak punya apa-apa, kembali tidak punya apa-apa. Lalu sombongnya luar biasa. Kan kayak itu. Secara umum jangankan orang bebas, para wali Allah, rasul, nabi-nabi Allah, kalau titik waktunya sudah berhenti, tinggal sejarah tulisan tuh aja yang berbunyi lagi. Coba, apa yang dibanggakan? Nah kan, yang teramat besar pelajaran dari jasadnya apa?
Berapa banyak tempat yang sudah diangkat yang tadinya cuma hanya tan belantara lalu berharga. Kenapa garang membuat itu diharga? Siapa garang yang bisa menghargai itu? Itu siapa? Wujud itu siapa? Nah, kalau bukan ilmu nang tahu di situ, nang datang nang tahu juga lalu ada bermanfaat. Kalau ada nang tahu situ adalah bermanfaat. Hah? Apa nang dibanggakan juga? Kadeda. Nang bangganya tuh situ hidup, daerah itu hidup, daerah itu punya rahmat, daerah itu punya berkah, itu nang dianakan. Berarti kita punya tempat. Jadi banyak baisi tempat nang bagai rahmatan lil alamin tuh banyak. Sadar tidak sadar, itulah praktik yang kita jalankan. Menghidupkan yang mati. Mati pendengaran, mati pengetahuan, mati perasaan. Mati. Yaumul hisab, yaumul ba'as, dibangkitkan. Jangan lagi terbelenggu, jangan lagi terkubur, jangan lagi gitu. Hah? Makanya berpegang teguhlah kepada tali agama Allah. Jangan bercerai-berai. Makanya ditagur wala talbisul haqqa bil batil wa taqtumul haqq wa antum tak. Jangan dicampur adukakan. Tatap aja kada hendak mendengarlah. Biar amanah amalia kita nang kada mendengar tuh kan sudah merusak sabadatan. Jikir sudah kada pernah lepas, kada pernah putus di bibirnya. Tapi nang kalimatnya juala talbisu, jangan campur adukakan. Tatap kada mau mendengar. Gunalah zikir kita lagi, gunalah ilmu kita lagi, ada lagi guna. Semuanya tuh akan dipertanggungjawabkan. Muhammad, kamu hanya memberikan peringatan, soal menurut kada menurut tuh bukan urusan kau. Pendengaran aja belum diris, apalagi urusan yang lain. Nah, coba naik ceko setingkat lagi. Ya anggaplah secara umum di hubungan rumah kan kayak itu. Di menara masjid, di atas pohon. Karena kita uji harus kita di pinggir gunung, di dalam gua, di tengah laut, di hutan belantara, kita uji gitu. Kita tuh berjalan sesuai apa dari perjalanan kita tuh. Membuktikan tempat yang tadi bersih tempat tuh. Dan membuktikan luasnya alam, membuktikan luasnya ilmu Allah tuh pula. Nah, jadi kada ada seujung jarumnya, seujung rambut kada ada lagi. Berada di atas samudra Allah tuh melihat tuh begitu banyaknya perahu-perahu dalam menuju sasaran mahligai, bahtera kehidupan. Kita rasakan di tengah samudra itu tuh. Perjalanan kita di tengah laut, malam gelap gulita, nah hanya berpegang satu tempat yang begitu sempit. Lainnya ini sakratul maut sudah ngelilingi ini. Kalau hampasan angin ini menghanjam kita, kalau amukan gelombang ini menghancurkan sudah posisi kita, apa namanya di engkau perpegangi lagi? Mana nang sanggup menyelamatkan kecuali diri engkau lagi, kata Allah. Nah,
Jadi peliharalah, kata Allah, sekecil apapun pegangan yang engkau miliki, peliharalah itu sampai kepada tujuan yang engkau miliki. Itulah etika yang orang tuh sulit untuk merubah. Nah, setiap pegangan-pegangan masing-masing manusia tuh kada khawatir. Kalau kataku tetap nya sudah. Kawal aja kalau aku masuk ya Allah di situ kada bisa. Itu aku punya aturan. Bisalah aku merubah ya Allah di situ, kada bisa. Aku yang punya aturan. Apalagi tunduk kayak lagi lalu turun kalimat tuku ampusnya patah diri yang punya hati. Orang kada tahu ampus daripada nupusnya kan kayak itu. Menggulaknya nafsu yang membuat bisa operasi napas. Nafsi hampus. Jadi pembuktian masih bisa berjalan, hampusnya di situ. Kada ada tamu jalan lagi, mampusnya gitu. Nah, ada terus wujud itu. Kita dapati, oh ini wujud ini wujud ini. Illallah, la maujud. Ampun pian sabarataan sakalinya. Ini semua pelajaran penghantar. Nah, dari mana engkau dihantarkan, kemana kau menghantar? Itu nang diperabutakan, nang datang dari mana, guru siapa, nang kayak apa paham yang ini itu ya. Jar Allah, kalau bukan aku paham hajigin kada paham, mendengar hajigin kada kau menggunakan apalagi. Nah itu ngaran berkat ilmu tuh di situ, berkat. Makanya pada istilah tuh aku terus mengulang-ulang, menjadikan yang berkualitas tuh kada semudah. Nah, mampu jadi pasak penyeimbang alam tuh kada semudah. Menyandang tapi kada menyiksa, kayak itu, kada semudah. Kada semudah. Begitu bala bencana banyaknya mudarat dan sebagainya gitu, kada semudah untuk menyeimbangkan kayak itu. Tapi kalau aku tuh kada sanggup. Siapa nang sanggup? Dia nang ingin merubah. Makanya aku, engkau, kamu, dia. Lalu Rabbana kami beritaan lagi belum. Nah, sapu jagat atina fid dunia. Sudah didatangkan sabarataan urusannya di dunia nih, karena dipinta. Nang baik-baik hasanah tuh datangkan sabarataan dah. Tinggal mau kadanya aja. Akhirnya pun datangkan dia nang baik-baik tuh. Pembuktiannya tuh pelihara kada. Hendak menghindar lah. Nah itu permasalahan tadi kita. Hendak menghindar daripada kenyataan kada kawa, dihindar-hindari. Mood jahanyar menghindari habis selesai. Makanya jalan ilmunya bertemu mood mati juga. Nah bertemu dengan Allah mood mati juga.
Itulah yang paling beratnya tuh. Makanya kadang-kadang membuka moto qabla antal maut tuh nangis begitu mudahnya, tapi pendengarannya belum lagi terpakai. Itu ilmu tuh kadang-kadang kotornya tahu, tapi tatap talbisul haqqa bil batil wa taqtumul haqq. Nangis kabura maqtan indallah ya antaqulu ma la taf'al, besar murka Allah. Ditutupi dengan topping-toppingnya tadi tuh, dengan baju-baju, dengan pakaian-pakaian yang ditutup-tutupi kan itu. Kok kada bisa menghindar daripada yang sudah tertulis di Lauh Mahfuz nih, kada kau menghindar. Kayak itu bacaan wujud, kada bisa menghindar. Makanya kadang mengingatkan, bertanggung jawab dengan namamu dulu. Tanya, kenapa garang memberi nama itu? Tanya setiap diri, apa makna daripada sebuah nama itu? Tanya. Nah, gitu. Anyar tahu. Nah, diam kalau tuh nah. Dilihat akan Allah, alhamdulillah sudah sampai kasih toto mau duduknya. Nah, kelakuan ikam, pembicaraan ikam, kemana perjalanan orang ikam, apa yang ikam lakukan, apa yang ikam kerjakan. Nah, ribuan pertanyaan sudah. Ayo. Nah, makin diam lagi. Nah, itu bahasanya sudah ditumpalakakan ya bacaannya tuh. Hanya ramnya. Masih, untung masih sadar. Kamu sudah kada sadar dan kada ada kesempatan keduanya lagi, selesai sudah. Kalau masih diberikan kesempatan kedua oleh Allah untuk membacanya itu, ya alhamdulillah. Alhamdulillah diberikan kesempatan untuk merubah. Nah, kalau kada ada lagi kesempatan itu selesai sudah. Kada bisa lagi diulangi waktu tuh. Nah, itu duduk kita tuh. Kita kada bisa satu tempatnya nang bisa diagungkan. Kada bisa satu kemuliaan harus dibanggakan kada. Cuman di mana kita berada di situ kawa kita bisa diterima. Di mana kita ditempatkan, di mana kita diletakkan, di situ kita bisa diterima oleh tempat itu. Dan kada menempatkan kita kepada tempat kesengsaraan, itu aja yang harapan. Karena melihat sudah arwah-arwah yang ada ditempatkan kadang-kadang yang tidak sesuai, memang karena begitu pengaduan yang datang tuh, kenapa aku nih kada sampai lagi, ya Allah kembalikan Pak aku sehari barang untuk merubah itu pengaduan yang banyak. Kembalikan ya Allah, aku akan dunia lagi, aku akan merubah. Ya disitulah makanya duduknya tuh punya makna sendiri, kemana suhudnya, kemana hatinya, kemana jiwanya tuh di situ. Nah, ini itulah hijab pada permainan tadi. Jadi ini pelajaran penting mukaddimah di awal, sebelum amaba kemudian sumaba.
Adapun sesudahnya kayak apa, kemudian sesudahnya kayak apa kan? Kontrolnya awal teh. Nah kan kata semua ngontrol awal. Wal awalu karena nang dapat berkakalan bakaknya itu tuh sini. Makanya paham salawat berakhir pada satu kefanaan. Nah kan kata yang bersifat muhaddas, binasa segala-galanya, mampu atau tidak, disitulah jalan reda pertama. Jadi itulah sebagai petunjuknya bab nang ini lain daripada bab nang lain. Nah ini bab pembukuan, bab membuat satu kitab, bab khusus. Nah, pendahuluan. Nah kan. Makanya PL dalam bahasa Arab, setiap pelajaran awal dari ilmu nahwu PL madi. Lain mudari selagi memperbuat ia. Nah, ini sudah telah memperbuat. Sudah diulah. Sudah berlalu. Sanggup kada lagi. Sadar tidak sadar sebelum dua aja ujungnya tuh nang kata kita sebelum tadi. Apakah akan menjadi nikmat atau menjadi laknat, itu aja. Semuanya ini lihat tak? Baca di alam semesta kelihatan. Nah kan kita terpelihara kada kita tahu dulu itu aja. Yang jawabannya tuh wakina azab benernya tuh terpelihara. Lihat contoh-contoh yang ada nih sudah. Lihat aja. Nang makam apa aja tuh kurang lihat. Hah? Jadi sama bahasa kalau melihat mendengar tuh. Nah, apa nang dibicarakannya tahu sudah. Apa nang didapat dalam pengajaran Allah, pembelajaran itu. Itulah belajar dengan Muhammad. Makanya jika menjadikan satu pertanyaan, mulai hari ini duduk 50.000 tahun tidak akan pernah selesai. Nah, makanya jika menjadikan pertanyaan wadah kita nih, mulai duduk saat ini tidak akan pernah berakhir dan tidak akan habis pertanyaan itu. Itu hendak tahu dengan aku jalan. Itulah. Jadi mudah-mudahan istilah malam cahaya sebuah bulan purnama yang diharapkan, siang matahari yang bersinar yang diharapkan mampu mengelola dunia. Kita paling tipis dulu memahamakan. Nyaman kalau jadi kita ada cahaya di situ begawian. Itu aja. Nah, apakah nanti gawe ada cahaya nyaman? Jadi ketika mata tuh kita sudah mulai berubah, nayam sudah banyak manusia tuh berontak. Karena sudah kebanyakan ya Allah kado lawan kita, kenapa jawab kita jawabannya kembalikan mereka juga ya Allah hai kada nak melihat jadi kita kan.
datang talinga kada tapi mendengar mereka juga ya Allah kan tapi hendak mendengar, jadi kada salah kadanya dasar kada hendak mendengar, kada hendak tahu. Hah? Makanya mencari sebuah nang petunjuk itu kada semudah. Titian siratal mustaqim tuh halus banget. Berapa kali pertemuan kesini, ibaratnya poin yang belum pernah naik mendapatkan dulu. Poin apa nang artinya nang dicari dahulu tapi belum pernah didapatkan, tapi setelah pertemuan ini di mana? Apa poin apa diantara nang selama nang bertemuan hanya bagian mana bab ilmu tuh? Karena merecek Bukhari ternyata, merecek hadis Bukhari apa tuh? Sahihnya. Kalau untuk malam ini masalah yang dikehendakinya kan Jadi mutiara terbesar di situ apa? Nang ikam hatinya, nang idam makan dahulu tuh apa? Ya. Atau itu jadi modal kan, modal duduk dalam amaliyah. Sampai itu. Disitulah kebanyakan tabir tuh. Kadang-kadang manusia tuh mengatakan itu sudah Rabbana ma khalaqta, Rabbana ma sesuatu khalaqta. Nah, telah engkau ulah ciptakan. Siapa kada dicipta lah sabarataan nang apa aja masalah dicipta kalau kada ada nang sia-sia. Asal ya tafakkarun, ya tata'allamun, tatazakkarun. Nah, asal wujud. Makanya aku tuh bertanya itu banyak. Pernahkah aku mendengar satu etikat yang disebut Al-Quran itu makhluk hidup? Pernahkah aku mendengar? Kan kayak itu. Maka bilanya pernah mendengar, tanyakan satu PR-nya. Nur kun alam yakun saikun rahmatullah. Jadi beribu-ribu masalah, beribu-ribu guru tentang nur. Nah, nang bujur-bujur min nuri Muhammadin, min nuri zatihnya tuh kayak apa gara? Tasanggak beretaan di kitab, di guru, di amal, tasanggak beretaan. Tersandra ya kita beretaan. Lihat ya, analisa kalimat kata. Temui ha. Tersandra. Makanya dia Allah kosong kalau surga terlihat aja
mana anak-anak mengisinya gitu. Ada yang bisa hanya masuk dah keluar pulang ya. Udah sampai ke tablet mah karena urusan kalinya kan. Nah, gitu. Jadi istilah bahasa paling dalam tuh pernah ujung kita. Namun Nabi Muhammad sudah ada tuh lagi Jibril berarti pensiun udah lah. Kan kayak gitu. Jadi Jibril pensiunnya udah. Hah? Pensiunnya udah. Ada lagi tugasnya ngantar wahyu. Ya. Makanya dua dia lu antara hantu lawan Tuhan sama aja barangnya ada deh. Padahal kan kayak yang ini makhluk padahal kan lain hantu nih genderuwo nih sitan gundu nih iblis macam nah kan lain hantu ya padahal kan Tuhan kayak ini lain juga seikung kayak ini nah mana juga Tuhan sama aja bicaranya hantu teh nang disebut nang ngaran hantu nang pian sebut hantu tuh kayak pegang ada nama-namanya masing-masing nah kayak ini jenisnya ini nah kayak ini jenisnya ini nah kayak ini jenisnya ini lain itu makhluk nah karena itu ada semudah aku ada di mana-mana tapi kada kemana-mana Fa'in nama tuwadu pasama wajhullah tuhaknya berdepan sudah hilang jimnya mati dah nah sudah kada ada berpandir lagi nah kan itu makanya nangaran Nur Muhammad tuh kayak itu dicariinya udah kada ada hanya abut udah kada ada hanya abut lagi ada kada hendak tahu apa-apa dan banyak lah kan kayak makanya ditanyakan yas'alunaka 'anir ruh qul ruh min amri rabb wa ma utitu minal ilmi illa qalil. Ini berarti kualitas yang dicari kan kayak gitu artinya ada satu wilayah tujuan kita ada satu tokoh mampu ya sudah ada yang cari banyak alhamdulillah dari timur barat tengah kan kayak itu tuh alhamdulillah kita ada satukannya deh dari Sumatera dari Jawa mudahan sampai ke ujung pelosok Papua ya. Kan kayak itu ada yang dicari itu ada mampu mencerahkan di situ